Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bulan puasa telah selesai. Aduh sedih juga sih sebenarnya bulan puasa selesai gitu. Kan padahal pahalanya banyak, gitu juga ibadahnya juga harus optimal juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan puasa kita diterima juga gitu. Setelah lebaran ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Gimana kabarnya? Masih kayaknya di pandemi lebaran biasanya orang-orang tuh berkunjung gitu ya ke keluarga saudara, ke manapun lah kayaknya kalau lebaran kalau Ana sih kayaknya lebih banyak di rumah sebenarnya kalau ada ya nggak ada rencana apa sih misal mau ada COVID tidak ada COVID biasanya kebanyakan di rumah biasanya saudara-saudara lebih banyak kalau misalnya eh, saat ini karena ada pandemi jadi kita nggak bisa kemana-mana di rumah aja silaturahmi juga di rumah tapi ada yang berbeda mungkin ya kalau misalnya pandemi ini di tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau misalnya karena berpendapat sih lebih ke banyak sih sebenarnya perbedaannya ya. Ya sih? Kalau sholat Idul Fitri juga beda ya. Oh ya, kalau sholat Idul Fitri kalian ini nggak ada yang ke masjid mungkin atau diperbolehkan ke masjid atau gimana? Kalau Ana sih di rumah biasanya. Mana? Ya, yang kemarin Kebetulan Anda juga di rumah, Bang. di rumah ya. Oh, Karena ya, memang himbauannya kan di rumah. iya ya. Menurut ya, dari pemerintah juga menghimbau untuk sholat tarawih juga di rumah apa namanya pada saat bulan Ramadan puasa sholat Idul Fitri pun juga di rumah. Mungkin yang lain ada nggak yang masjidnya memperbolehkan atau misalnya peraturan daerah kan biasanya peraturan daerah-daerah tuh berbeda-beda ya atau ada yang memperbolehkan untuk sholat di masjid gitu kalau misalnya dari Wildan sendiri ini gimana kan kalau dari Dian kan sholat di rumah oh yang mimpin kakak kalau dari Dian Iya, kebetulan keluarga juga oh kakak cuman yang dituakan. Oh, kalau Wildan sendiri ada sholatnya di mana? Di masjid? Kalau kalau aneh di rumah karena rumah aneh kan di Tangerang Selatan ya. Tapi kalau misalnya di kampung aneh yang di Jawa Tengah Hmm? itu soalnya di masjid Kalau kampung Antum di Jawa Tengah daerah mana tuh? Blora. Oh, Blora. Ya, Tapi ya, yang di ya. daerah kampungnya. Jadi di sana itu masih ramai banget. Jadi masih kayak salam-salaman masih Oh, ya meskipun masih ya. apa ya? Ya bukan salaman kena tangan sih. Ya Hmm. keliling-keliling tapi ya salamannya doang sih yang nggak kena. Cuma Oh, bedanya di situ ya. doang. Karena pernah soalnya kalau di kampung kayak gitu biasanya. Keliling-keliling ya, kampung. Ya malam lebaran itu juga masih ramai banget kayak petasan dan sebagainya itu. Oh iya, Hmm, enak tuh kayak gitu tuh, ramai gitu. Sama kayak apa ya? Kalau di kampung, Anda juga gitu sih. Biasanya kalau eh, untuk sebenarnya untuk tahun ini nggak mudik ya, yang udah pasti ini gitu. Tapi biasanya eh, itu tuh salaman di kampung tuh keliling-keliling gitu sama saudara-saudara gitu. Tapi uh, karena ada pandemi kita jadi terhambat gitu buat uh, ngunjung gitu bahasa apa ya itu Anda nggak tahu sih bahasa apa ngunjung itu bahasa Indonesia kayaknya deh bahasa daerah lain ngunjung jadi Ya kunjung uh, kunjung sih benar. iya kan ngunjung kan bener jadi ngunjungnya jadi apa ya nggak gimana ya suatu kebiasaan yang kita ikutin biasanya ngunjung ke rumah saudara atau ke temen, ke tetangga yang salaman biasanya atau makan dan ya tradisi kalian gitu lah ya atau anak sendiri itu kan beda-beda tapi menurut anak sendiri sih silaturahmi itu kan namanya silaturahmi menurut anak silaturahmi itu nggak harus kayak begitu gitu nggak harus salaman gitu itu tuh hanya simbolis kalau menurut anak kalau misalnya silaturahmi gitu silaturahmi kan yang terpenting apa namanya ya nanti dipotong
yang terpenting kan ini, apa namanya, hatinya kalau nggak salah. Kalau nggak salah Anda denger bukan kajian ya, eee, apa yang dikatakan Habib dan Ja'far kalau nggak salah. Silaturahmi itu bukan apa ya, bukan salaman, terus apa, ngunjung kayak gitu, itu hanya simbolis katanya. Tapi yang penting hatinya gitu, yang penting doanya tetap bisa, terhubung gitu. Tapi kalau misalnya menurut Wildan sendiri, sebenarnya silaturahmi yang benar itu, eee, apakah dari hatinya ataukah gimana ya, apakah ngunjung apa ya, bukan ngunjung, salaman dan berkunjung, biar bahasanya baku sedikit, termasuk simbolis atau memang bagian dari silaturahmi? Kalau dari Ani sih, Hmm, silaturahmi itu jadi apa ya, lebih ke berkunjungnya sih kalau dari Ani. Jadi berkunjung berkunjung ke ya? rumah, heeh. Jadi bahkan kalau misalnya yang rumah keluarga kita yang jauh banget ya, kalau Mhm, misalnya nih di luar dari, hari raya Idul Fitri itu pasti kita kita itu kayak mager gitu loh ke keluarga yang iya jauh. Bahkan kalau iya bener, misalnya rumahnya itu beda provinsi lah atau iya jauh, benar, kota, itu bener-bener apa ya, kalau misalnya kita kunjungi itu vibe-nya itu hilang gitu loh. iya benar, udah Jadi jadi kebiasaan pengunjung gitu. tapi ada satu hal sih yang aneh titik beratkan kalau misalnya kunjung-kunjung pas Mhm, bulan puasa, pas hari lebaran gini, iya, itu yang betul. asiknya nggak boleh. Satu hal itu kayak apa ya, misalnya nih ada keluarga-keluarga, pasti Mhm, itu kalau misalnya pas kita udah kunjung-kunjung itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan hati gitu loh. betul. Kayak aduh, Anda udah tahu jawabannya, coba apa? Biasanya setiap orang beda-beda. Iya bener banget sih. Jadi Kalau kayak, Wildan apa misalnya ditanya? aduh itu sudah kayak kapan nikah, kapan Kapan nikah? itu beneran, Masa umur 20 tahun ditanya kapan nikah? iya, nggak tahu juga sih itu keluarga besar Kayaknya atau pengalaman kapan banget tuh ya, Kak, udah pengalaman itu. tanyain Jadi tuh ya. jadi ya apa ya, secara tidak langsung kita belajar buat apa ya, perangkai kata-kata untuk menjawab Nah, pertanyaan mereka gitu loh. betul. Diksi-diksi harus dipikirkan nih apa nih yang cocok biar tahun depan nggak ditanya lagi. Bisa bisa, benar-benar. Kalau dia apa namanya, silaturahmi itu kalau silaturahmi kalau dia gimana? Apa namanya, ngunjung kah? Kalau Mmm, sebelum pandemi iya. ya? Sebenarnya sih kalau silaturahmi menurut saya memang lebih afdol ya, maksudnya lebih Mhm. berasa itu ketika kita mendapat ya Iya. kan karena juga suasananya, kekerabatannya itu berasa juga kan. Mhm. Terus juga Mhm. tempangan, cerita tentang keluh kesah, yang senang atau tidak senangnya saat tidak berjumpa kan, jadi semakin erat juga persaudaraan. Cuman kan pada zaman sekarang ini silaturahmi kan nggak harus diartikan dengan berkumpul ya, karena sekarang juga media sosial udah sangat canggih, ada Iya, video benar benar. call kan, Manfaatin ada gitu ya. Zoom dan juga media-medianya banyak sekali kan. Sekarang untuk kita bertemu sahabat di malam takbiran atau pada saat lebaran, kita nggak harus ke rumah mereka, kita bisa mengunjungi mereka lewat lebih Iya, efisien bisa juga emang. sih. Tapi emang apa ya, bener yang Wildan bilang, hype-nya kurang, bener. Iya, Apa, suasana sih, suasananya kurang banget kalau misalnya nggak ketemu langsung. Tapi manfaatin teknologi juga bagus sih kalau misalnya ada teman Ana yang sampai share ke Instagram-nya kalau ketemu sama budenya, mbahnya gitu pakai Google Meet gitu, kayak, enak gitu kalau misalnya, apa namanya, mereka kadang tuh yang bisa make Google Meet, Zoom, itu apa ya, harus didampingi gitu kan, kadang nah yang benar. ya orang yang lebih tua kadang nggak ngerti gimana caranya gitu Iya, kan, biasanya harus ada ponakannya dulu biar diatur dan segala macamnya gitu. Kadang itu kendalanya sih kenapa kita nggak bisa, Google Meet, Zoom gitu atau yang iya. sejenisnya, kayak kan kayak gitu. Atau Wildan
itu pakai Google Meet apa Zoom? Kalau Ani sih pakai WA, karena WA sekarang udah ada 8 kan ya. Jadi Oh iya setiap sih. keluarga itu satu kotaan itu udah satu keluarga, pakai satu Wow. keluarga Oh, 8. Jadi ya apa grup ya? keluarga ya? Iya, jadi kayak grup keluarga kan sekarang apa ya? Kebanyakan sih ya, meskipun udah orang-orang yang berlanjut, udah tua, minimal mereka udah punya WA lah gitu. Iya sih, minimal WA biar bisa terhubung lah, benar. Ya, tapi Terhubung gitu. enak ya, bisa. Kalau Dian ini apa? Lebarannya juga gitu, silaturahmi online juga. Jadi kalau aku kebetulan banyak sekali kayak keluarga yang emang di Jakarta atau daerah sekitar Jakarta, jadi masih bisa kumpul di rumah. Jadi kalau yang mereka daerah sekitar Jakarta, mereka ke rumah pas silaturahmi. Ya, jadi rumahku yang dijadiin tempat kumpul. Jadi hari pertama dan hari kedua itu masih ketemu. Nah, terus yang hype-nya banget ternyata di selain negatifnya COVID ternyata ada plusnya juga, yaitu saudara-saudara yang dari Jawa, kan kebetulan aku itu Jawanya nggak satu doang ya, tapi dari Magelang, dari Solo, sama dari Paraan gitu. Nah, kita bisa kumpul tiga-tiganya lewat video call di WhatsApp sama Line. Masya Allah banget sih, kayak nggak jauh-jauh, tapi kita Iya benar. kita ketemu Ongkos kita semua pakai keluarga itu aja. gitu. Kan keluargaku yang dari juga. Ya, beda pulau. Enak ya, bisa ngomong-ngomong kayak gitu. Tapi tetap sih tradisi mudik kayak gitu tuh biasanya yang kita lakukan. Ya sih. Terusnya apa ya? Biasanya silaturahmi kita ngumpul, kita mudik gitu kan ke kampung. Mudiknya kemana kalau Dian? Oh, biasanya sih karena udah banyak yang di Jakarta, jadi kayak jarang lo, paling ya lewat online aja. Tapi biasanya kalau ke Jawa Tengah daerah? Gelang. Oh, pelatihan polisi ya. Aduh. Kalau Kalau Kelvin Kelvin biasanya gimana? kemana? Dan Kalau Kelvinnya dulu dah. Kelvin. Kalau ada ke Solo biasa. wow. Sukadio, Solo atau enggak ke Magetan sih, Jawa Timur. Lewat Sarangan, Gunung Sarangan itu bisa ya ibaratnya kalau Sarangan tuh kayak puncaknya Bogor. Kayak di puncaknya lah ibaratnya. Kalau di Bogor ada puncak, kalau di Jawa Tengah kita punya Sarangan. Jawa Tengah, bukan Jawa Tengah sih, perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur sih. Biasanya kalau kita mudik itu biasanya enak sih kalau bisa mudik dulu. Kalau sekarang gimana ya? Gak bisa. Nggak bisa dicegat. Ada lihat di berita loh, ada yang ini pura-pura mobilnya diderek. Jadi dia nyewa mobil derek buat apa nih, buat mantap. Jadi lewat tol gitu. Jadi ada yang alasan gitu. Tapi ketahuan. Ya berbagai macam cara buat mudik tetap nggak bisa Ada yang sih. sampai Tapi sembunyikan. iya ada yang Terpal. ada yang sampai diterpal, bener diterpal kayak aduh, ngapain juga kayak maaf ya kalau emang ditungguin juga di kampung gitu kan, pandemi itu kan apa ya, warga-warga yang ada di desa juga khawatir gitu kalau misalnya mereka dari kota datang kan nggak bisa langsung ketemu langsung gitu. Jadi di karantina dulu, di apa namanya, dicek dulu gitu, dites dulu. Kalau udah bahkan 14 hari, kalau udah lewat dites lagi gitu. Kalau udah selesai baru bisa kumpul sama keluarga. Itu pun oke, katakanlah pulang kampung. Udah sampai di kampung apakah bisa balik lagi ke Jakarta? Kan itu pertanyaan. Kalau misalnya ada kerjaan di Jakarta, kalian nggak bisa pulang lagi loh ke Jakarta gitu loh. Kan kerjaan kalian di Jakarta juga. Itulah pertimbangan pemerintah gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya ada himbauan dari pemerintah Turutin aja lah dikaji ya. dulu lah. Betul, dituruti dulu gitu loh. Kebaikan kita Mikirnya bersama. betul, sebelum pandemi juga selesai gitu. Kita juga sama-sama enak gitu kan. Kalau misalnya nggak mudik, ya walaupun sedih ya. Cuma ya udah diikuti dulu apa namanya PSBB-nya, nggak mudik juga gitu. Salah satu apa namanya usaha kita untuk bisa mencegah penyebar virus corona. Kalau kita dari Ani sih ini Bang. Kan Gimana tuh? beberapa Ani kan RT. Wow. Jadi
kan ada salah satu warga tuh, bukan salah satu warga Oh, sih, iya. beberapa warga udah Heeh, mudik kampung heeh, sebelum heeh. jauh sebelum ini, apa namanya, lockdown. Jadi pas udah ada Oke. yang kena Covid itu udah pulang Heeh. kampung kan, satu keluarga itu. Bukan satu keluarga sih, Oh, udah. banyak ada beberapa keluarga iya gitu. Terus pas Oh, ini kan mau dibuka tuh lockdown, katanya mau new new normal. iya Nah benar. itu Iya, kantor-kantornya itu udah pada buka. Nah itu Oh, pas udah balik itu, pas di jalan tol udah itu bisa. nggak bisa balik, gara-gara kan Oh, disuruh harus bawa surat izin kan ya. Jadi kalau misal sekarang itu jalan tolnya itu banyak yang gini, banyak yang nungguin tuh. Jadi kalau misalnya nggak ada disuruh surat pulang izin, lagi gitu. suruh pulang lagi. Jadi terus andaikan itu disuruh bikin surat izinnya itu kan Hmm. banyak yang gini ya, kepengen balik ya. Jadi servernya itu Hmm. agak lemot, gara-gara banyak tuh. Oh, jadi sulit ya untuk balik lagi. iya. Itulah. Sebenarnya serba salah yang tadi aku jelasin. Kalau pulang juga oke, pulang tapi bisa balik lagi nggak ke Jakarta. Bener banget. Eh, ya tahan dulu lah, gitu. Tahan. Juga ada teknologi kan, gitu. Gunakanlah. Ada WA, ada SMS, video call, gitu. Ada Zoom, ada Google Meet, gitu. Ada platform yang sejenis seperti itu bisa digunakan. Tapi sebenarnya sih pandemi kayak gini tuh apa ya? Bisa benar yang dibilang Wildan sih, ada new normal gitu. Walaupun kebiasaan-kebiasaan yang dulu agak susah di apa ya? Di diubah gitu kan, udah jadi habit gitu. Kalau misalnya kita udah bertahun-tahun ngelakuin tradisi lebaran kayak misalnya bermaaf-maafan gitu ya, bermaaf-maafan sama keluarga gitu udah pasti video call, gitu. Udah pasti apa namanya, salah satu cara untuk bersilaturahmi walaupun tidak berkontak fisik langsung gitu, tidak datang langsung gitu. Video call bisa menjadi solusi gitu juga. Sama oh ya ada parcel ya? Kalian ini nggak, apa namanya, sering ngirim parcel atau apa namanya, terima parcel gitu? Udah Gimana? pasti dong, itu kan salah satu cara juga buat silaturahmi dan berbagi kebaikan Oh, buat betul teman betul. dan keluarga, ya kan? Iya bener bener, kayak biasanya kalau Wildan biasanya dapat parcel apa? Pernah kan? Pernah dapat parcel kan? Iya, kalau di pas di kampung itu banyak banget dapat parcel dari beras ya, dari sembako sampai Oh, roti-roti itu parcelnya banyak. parcelnya hasil bumi. Beneran, beneran. Oke. Dari Oh iya. sembako sampai sampai ini, sampai roti-roti gitu. Tuh. Oh, jadi bukan kayak kalau misalnya di kota ya, misalnya kota paling isinya ya sirup, ya apa ya, kurma atau ya apa ya, sembako juga gitu. Kalau di anak nggak pernah sih kalau di kampung dapat parcel atau lupa biasanya. Bener sih hasil Waduh, bumi biasanya dipakai. Iya iya bener. Beras juga kalau misalnya anak mudik. Kalau dulu mudik pasti dibawain beras gitu buat dibawa ke Jakarta gitu. Sama bagi-bagi, oh ya bagi-bagi parcel juga iya gitu. Apa namanya, makan makanan sama oh ya makanan, ngomong-ngomong makanan nih, karena baru ingat biasanya nih ya, kalau di sebelum lebaran kita kan persiapan gitu biasanya ya, persiapan buat makan makanan apa aja yang nanti akan dihidangkan pada saat lebaran. Nah biasanya, kalau biasanya anak tuh kue kering. Kue kering yang sih bener nggak sih? Kue kering ya sebenarnya? ya Kue kue kering kering. itu bener ya? Kue keringnya kalau anak nastar, udah pasti. Kalau ada itu harus ada, kalau nggak ada kayak kurang gitu. Nggak tahu kenapa, kalau nggak ada nastar tuh kayak ngemilnya nggak enak. Nonton TV misalnya, kalau misal dari Dian, bebas nggak harus kue kering. Makanan apa yang harus ada di saat lebaran? Kalau aku sendiri Hah? kebetulan juga nastar sih, soalnya kayak Oh ya? nastar buatan mamaku tuh kan kayak aku bantu juga ya. Oh buat? Kayak idola banget gitu loh.
Kayak harus Oke. nyetok banyak banget dan tahu kan itu Ah, bikinnya setengah iya mati iya. ngabisinnya Aduh, setengah ngabisin. sadar. Oh buat, oh berarti nggak beli ya? Ya Enak tuh kalau buat misalnya dan itu bareng. dibagi-bagi dan harus banget. Jadi ketika Oh, kita bikinnya dikit, tiba-tiba stoples aja buat keluarga kan nggak cukup. bagian kita nggak ada gitu. Iya Bisa makanya habis gitu. banyak banget Iya ya. benar. Itu udah pasti makanan wajib kayaknya di apa namanya Iya. Lebaran. Nah, kalau Wildan, ya nggak Wah, harus ini sih gue ya. pasti pasti harus ada tupat, Iya benar. tupat, Itu udah pasti. lontong, opor, rendang, itu udah harus pasti harus ada tuh. Iya ya. Dari Indonesia itu. Ketupat. Walaupun sebenarnya apa ya? Nasi pun ya walaupun sebenarnya sama-sama bahan nasi ya. Nasi juga Bener. bisa juga. Cuman kayak ketupat tuh udah kayak apa ya? Simbol Lebaran gitu loh. Mau Lebaran apa Idul Fitri atau Idul Adha udah harus ada ketupat nih. Iya benar. Lupa anak ketupat. Selain ketupat apa ya? Opor ya. Opor. Opor. Oh rendang, Rendang. Itu lontong rendang tuh sayur. ini ada masih ada. Sayur Lontong sayur. kentang-kentang itu yang balado. Aduh, oh my Jadi god, lapar. jadi lapar. Makan ya. Karena aja rendang aja masih ada loh ini dari ya lama ya kalau rendang tuh bisa seminggu lebih ya. Iya. Seminggu. Karena dia kayaknya nggak begitu banyak santan. Kalau misalnya sayur apa namanya sayur nangka itu kan ada santannya jadi ya apa namanya basi sama oh ya tadi aku notice Dian bagi-bagi makanan itu bagi-bagi ke saudara atau ke tetangga atau gimana? Kalau aku sih, kalau tetangga-tetangga yang bagi-bagi gitu biasanya mama kan aku tadi sempat singgung ya kayak bikin Hmm, nastar itu harus banyak soalnya kayak dibagi-bagi tetangga gitu. Satu bentar, flash itu aja potong dulu. Eh, berapa toples? kemarin aja kayak 6 toples bagi ke teman-teman dekat mama aja. Kalau aku sih prepare ke teman-teman bagi ini palingan kayak makanan-makanan yang online gitu sih biar kayak kopi Ah, online atau apa kayak biar lebih gampang aja nggak hmm, iya sih bagi-bagi makanan tuh kayaknya udah jadi tradisi juga ya sama saudara juga kalau anak kan kebetulan juga saudara sini gitu bagi-bagi ketupat, juga nastar ya parcel juga salah satunya. Kalau Wildan bagi-bagi gak? Bagi-bagi makanan gak? Bagi-bagi duit, THR mau dong Bagi-bagi duit. buat Boleh. ngebuatin banyak paket itu. Boleh yang terima kayak TF di online nggak THR Aduh, online ya? Oh ya iya THR. THR Kita baru ngeh THR. oh iya nih lagi PJJ pada dapat THR nggak THR. Menurun seperti THR-nya. iya Semakin bertambah usia tuh semakin menurun gitu THR yang kita dapat. Entah kenapa. bahkan nggak dapet Semakin kata ya apa emang sudah kode gitu. Kamu harus kerja gitu. iya iya Umurnya sudah naik gitu. Tapi walaupun sebenarnya tetap dapat walaupun tidak sebanyak dulu ya THR-nya. Dan gak ada juga yang tambah min THR-nya. kenapa? Gak ada yang tambah min. Bukan nambah tapi berkurang. ya saya Coba THR tuh kayak juga jadi salah satu yang penting juga. Ya nggak, maksudnya bukan penting ya, tapi suasana THR-nya itu loh, suasana bagi-bagi THR tuh enak juga gitu. Kayak THR ya, enak. Saya tahu kenapa tuh kayak kan udah jadi kebiasaan jadi enak. Tapi eh, apa ya? Jadi new normal itu memang sulit kalau nggak dibiasain gitu. Betul, sama satu ini. Kalau nggak tanya ke kalian, apa hal yang berubah di Lebaran di tengah pandemi? Biasanya yang sering dilakukan ya, selain dari Ana kasih tahu ini dari 4 hal ini gitu, mungkin yang biasanya kita apa ya ngunjung atau biasanya kita bagi-bagi THR atau biasanya saudara datang tapi enggak gitu, mungkin ada kebiasaan yang
yang biasanya dilakukan tapi sekarang nggak? Mungkin dari Wildan dulu deh. Kalau di Dari daerah kita itu Dian. boleh nggak? Kayak Boleh sebenarnya sih dong. kayak hampir mirip, cuman tuh Hmm. kayak satu kelurahan Tomang depan rumah. Biasanya kalau nggak ada pandemi, kita itu salaman satu kelurahan di depan masjid. Tapi kayak setiap daerah juga ada kayak gitu ya. Dan itu nikmat banget sih, kayak yang tadi nggak pernah nyapa, Iya. nggak pernah. Kalau bareng itu salam-salaman. Cuman malam sebelumnya, pas malam takbiran, kita tuh kayak buka bersama bareng remaja masjid, pokoknya bareng pimpinan. Kayak nikmat banget, Masya Allah. Cuman pandemi ini kayak sedih banget tuh nggak ada kumpul. Kebiasaan yang seru gitu loh yang dilakuin gitu sekarang udah. Atau Wildan ada nggak kebiasaan yang aduh ini bukan menyalahkan keadaan ya, tapi karena memang keadaannya mengharuskan untuk ditahan dulu deh gitu. Dari Wildan dan sebisa mungkin nurutin dulu, karena gak baik juga memaksakan sesuatu hal yang ya benar membahayakan. itu membahayakan. Nah, banyak orang-orang yang nekat sebenarnya, walaupun ya kita sebagai akademisi kan cuma bisa mengingatkan hak apa namanya, kita Balik punya lagi ke hak mereka. mereka punya hak, tapi ya mau mengingatkan boleh, tapi ya kembali lagi ke mereka sendiri gitu, kita nggak boleh memaksakan gitu. Kalau dari Wildan ada nggak Wildan pengalaman yang lebaran biasanya wah seru nih kalau lebaran udah kebayang-bayang nih belum pandemi ya, bayang-bayang wah ini bakal begini tapi sekarang nggak ada nggak rencana yang gagal di lebaran? Ya gagalnya sih banyak, banyak juga sih. Aneh kan orang perantau ya, perantau. Jadi kalau misalnya dan keluarga yang di kampung itu keluarganya itu pada ngerantau semua. Yang dari daerah itu kan di Blora itu ada keluarga orang tua dari itu. Jadi ngerantau semua. Jadi mencar-mencar. Nah, itu yang aslinya itu rumah nenek itu rame kan gara-gara banyak pulang tuh yang dari rantau-rantau sampai cucunya ada. Sekarang itu hasilnya nenek itu sendiri gitu. Masih ada nenek ya, enak ya. Masih ada nenek. Rasanya kalau misalnya masih ada apa ya, orang tua dari bapak, dari ibu, kayak pulang kampung tuh jadi tujuan utama itu justru nenek gitu, atau enggak mbah kakung, kalau Anda nyebutnya mbah kakung. Itu tujuannya, tapi kalau misalnya udah meninggal ya juga salah satu hal yang sedih sih sebenarnya kalau itu ke sering main sekarang udah nggak ada gitu. Jadi kalau anak pribadi kalau misalnya mudik agak sedih sih kalau nggak ada mereka. Karena ya sudah lah. Kalau mudik jadinya malah kumpul-kumpul sama saudara. Sama ini sih kan karena kakek nenek kan ada yang udah meninggal juga. Karena yang sisa tinggal satu doang. Ya. Jadi yang tiganya itu kalau misalnya pas Idul Fitri itu pas keesokan harinya itu H+1 biasanya itu pasti ke ini ke makam. Oh ya, nyekar. Iya nggak sih? Iya itu. Jadi salah satu ini sih kayak tradisi di kampung Ani juga. Iya benar-benar sama-sama. H+1 Idul Fitri itu hari raya. Pasti itu makam itu rame banget. Sampai ada sound system, sampai ada TikTok. Ada sound system. Aneh sampai ada sound system. Jadi baca doa itu bareng-bareng. Oh, jadi nggak sendiri-sendiri gitu ya per makam gitu. Iya. Beda ya. Kalau Dian itu juga nyekar. Bahasa Jawanya masalah nyekar. Biasanya kalau nggak ini kayak aku Ciputat nyekar dari keluarga mama terus kampung juga, cuman karena lagi kayak gini takut juga kan, juga dihimbau kan nggak boleh ke makam yang menimbulkan kayak rumah sakit kan, kita harus mengurangi interaksi, jadi dari jauh aja dulu. Ya, doa dari mana aja biasanya. Ya,
Iya bener sih, nyekar. Soalnya kalau Ana juga nggak nyekar bener yang dibilang Dian, takut juga. Sama satu lagi sebenarnya kuburannya nggak di sini, kuburannya di Ya kampung, jauh jadi ya. harus mudik dulu. Jadi sama aja gitu. Iya bener, ada banyak kebiasaan-kebiasaan apa ya, yang ya sedih sih sebenarnya nggak bisa apa ya, kayak Silaturahmi. itu kayak yang kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi, eee, sebenarnya apa ya, sisi baiknya ada new normal yang mungkin kita dibiasakan untuk nggak harus pulang kampung kali kalau lebaran gitu, mungkin kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, bersama yang Dian bilang misalnya ada saudara-saudara yang di kota misalnya, kita jadi lebih dekat gitu misalnya, biasanya lebaran kita pulang kampung, kita nggak ketemu saudara-saudara yang ada di kota, tapi kita nggak pulang kampung, ketemu sama saudara-saudara yang mungkin merantau juga di kota tapi nggak bisa pulang kampung, ya bisa ngumpul-ngumpul gitu, bisa silaturahmi sama mereka juga gitu. Itu jadi salah satu sisi baik dari, eee, adanya pandemi ini gitu. Kayaknya bagus-bagus juga ya pengalaman pribadi-pribadinya ya, enak banget gitu loh pandemi. Maksudnya kayaknya di seminggu ini nggak ada yang ini ya, apa namanya, masih ini nggak sih, masih apa, seminggu lebaran ada kegiatan kuliah nggak? Nggak ada? Ada kelas, ada kelas dan ada banyak tugas. Loh, aduh, Beda banget ya. kok beda ya? Stres. Mungkin ada beberapa dosen yang meliburkan pertemuan itu Oh, digantikan, tapi ada beberapa juga yang dan ada beberapa yang ngasih semangat ya, kalau kasih loh beban moralnya sangat membantu saya. Positif ya, bebas. betul betul. Karena beda, Ana pikir, apa, jurusan hukum doang gitu yang kayak gitu ternyata. Kebijakan Pak dosen. Oke, mungkin itu aja kali ya kalau misalnya dari kita, eee, Uswah TV juga apa ya, bisa dibilang kita dari keluarga Uswah TV juga, melaksanakan new normal juga gitu, sama yang dibilang, apa namanya, Dian, Wildan, atau Ana juga gitu, ada banyak kebiasaan yang biasanya kita lakukan pada saat lebaran, karena adanya pandemi, ya kebiasaan itu jadinya nggak dilakukan. Oke, itu aja dari, Gurita episode 3. Oh ya, Ana lupa pembuka apa ya, temanya tadi. Jadi, Gurita episode 3 ini kita pengen ngomongin pengalaman-pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan, tradisi dari setiap, pribadi gitu. Setiap lebaran biasanya kayak gimana, atau ada yang berubah. Ternyata sebagian besar berubah karena adanya pandemi, karena kita kebiasaan kunjung, terus nyekar, seperti itu. Oke, kita sudahi, Gurita episode 3 dengan tema lebaran. Mungkin Oke. boleh Apa? nambahin sedikit. Boleh. Apa? Kayak aku ngerti kayak mungkin kalian pengen ke kampung halaman bertemu dengan orang terkasih atau Betul. orang yang udah lama banget nggak kalian temuin, atau mungkin ada suatu keadaan yang membuat kalian harus pulang, kayak misalkan orang tua kalian sakit, Iya. something problem lainnya yang mungkin itu urgent. Tapi menurutku kalau kalian memang tidak penting banget untuk pulang, sebisa mungkin kita tetap stay at home karena untuk menjaga diri kita dan juga sanak saudara kita. Dan kalau misalkan memang hal itu mendesak kalian untuk pulang, ya baru kita maklumi dan kita sama-sama tetap menjaga diri masing-masing gitu. Betul sekali, betul. Karena, ya mungkin kalau kita masih muda, oke lah katakanlah, kebal lah, katakanlah kebal dengan COVID. Tapi di saat kita pulang kampung, saat kita sudah sampai kampung, apakah orang tua kita kebal? Kan gitu. Apakah orang tua kita bisa itu loh, rentan gitu loh. Karena, apa namanya, pasien-pasien yang kebanyakan datang ke rumah sakit itu yang Anda baca statistiknya itu, ya itu tadi, orang tua biasanya yang sudah tidak bisa, apa ya, secara fisik menerima penyakit itu sudah
apa ya, sangat rentan Ya, lah. kekebalan tubuh mereka juga sudah berkurang. Terus Betul juga sekali. banyak yang kena COVID ini orang-orang sepuh atau yang sudah tua yang memang mereka punya penyakit bawaan. Kayak Betul, misalkan mereka itu punya penyakit gula atau ginjal sebelumnya, nah ditambah COVID ini iya. makanya semakin turunlah kesehatan mereka. Jadi sebisa mungkin kita saling menjaga, hindari tempat ramai dan hal-hal yang menyusahkan diri kita sendiri. Betul. Itu yang paling penting. Oke. Syukron buat Dian atas Ya, pengalaman makasih. pribadinya Lebaran kali ini. Buat Wildan juga terima kasih udah men-share tradisi di kampung. Biasanya kalau di kampung tuh seru-seru loh. Harusnya kalau banyak orang itu tuh seru tuh, tradisi dari berbagai daerah tuh kan biasanya beda-beda gitu. Atau makanannya bahkan beda-beda gitu. Tapi karena mungkin masih libur Lebaran, jadi mungkin mereka masih pengen ya Lebaran lah, gimana ya kalau misalnya lagi liburan. Jadi gitu, nggak masalah sih sebenarnya. Kita mewakili dari Uswa TV, apa namanya, juga pengen mengucapkan minal aidin wal faizin buat semuanya. Maaf kalau misalnya kami dari keluarga besar Uswa TV ada apa ya, kekurangan, betul sekali, kekurangan, atau ada kata-kata atau ada sebuah konten yang menyinggung, baik Atau itu ada kesalahan. betul sekali, kesalahan atau ada apa ya, sesuatu hal yang menyinggung hati gitu. Kami dari keluarga besar Uswa TV mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya buat semuanya gitu. Oke. Sekian dari Gurita episode 3 Lebaran di kala pandemi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.